Nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang Pandan Segegek. Pandan Segegek ini letaknya di kompleks Pantai Trisik, Galur, Kulon Progo. Pandan Segegek ini dulunya dikenal sebagai tempat yang dikeramatkan oleh Kerajaan Mataram era Kota Gede. Tapi seiring perjalanannya sampai sekarang itu banyak disalahgunakan sebagai tempat pesugihan mencari tuyul ataupun buto ijo. Nah, bagaimana dan mengapa bisa terjadi demikian? Jadi monggo kita simak videonya. Baik sedulur, sebelum kita mengungkap tentang Pandan Segegek ini, ada baiknya kita berwawancara dengan Ki Juru Kunci yang ada di sana. Jadi Ki Juru Kunci akan memperkenalkan diri, kemudian menceritakan bagaimana awal mula kisah Pandan Segegek dan mengapa ada kaitannya sekarang dijadikan tempat pesugihan dan siapa saja yang pernah berkunjung ke sana. Jadi monggo ikuti wawancara saya dengan Ki Juru Kunci. Ya, nama saya Sudarwanto. Kalau di paranormal orang nyebut Panji Rekso Samudro, yaitu awalnya dari beberapa versi, karena saya matur ada beberapa versi. Versi yang pertama ada yang bilang sini tempat Panembahan Senopati Nenuwun Rikala nih, di saat beliaunya mau menjadi raja di tanah Jawa. Dan ada juga versi yang di sini tempat persinggahan waktu itu Pembayun mau menaklukkan Ki Ageng Mangir. Di situ singgahlah dengan Ki Juru Mertani mau barang ledek. Nah, di situ beliaunya takut terbongkar penyamarannya, gagek-gagek. Nah, suatu saat sini muncullah Pandan Segegek, itu sebutannya. Sultan Agung saya gendang Madekor Ratu di tanah Jawa. Oh, suatu saat sini sebut Pandan Segegek. Terkait dengan pesugihan-pesugihan yang orang bilang di situ tempat tuyul, buto ijo dan lain sebagainya, maaf itu sebenarnya di luar jangkauan kita. Kalau paling jauh yaitu kemarin itu dari Aceh, Medan, itu yang paling utara. Kalau paling timur dari Timika, Papua. Paling utara itu kemarin dari Brunei sama Sarawak. Ya, memang sudah pernah terjadi. Memang pada waktu itu ada bocah yang notabene-nya dia baru kejepit terkait dengan ekonomi beliaunya, sehingga ikut menepi di sini di Pandan Segegek ini. Beliaunya alhamdulillah waktu itu memang dikasih sampur yang buat nari itu. Ya, yang ngasih beliaunya juga nggak paham, tapi
itu saya tahu yang ngasih sosok Ibu Ratu Kidul. Nah, itulah tadi wawancara saya dengan Ki Juru Kunci. Kalau kita merunut peristiwa Pandang Segegek, itu kalau dari Panembahan Senopati saya rasa terlalu jauh, karena kalau Panembahan Senopati dalam mendirikan Mataram Kota Gede itu di Parangkusumo. Beliau melalui Sungai Opak sampailah ke Parangkusumo untuk bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Tapi kalau Pandang Segegek ini lebih dekat ceritanya kepada Sultan Agung. Nah, konon cerita yang saya dapat pada saat Sultan Agung mendirikan Kerajaan Mataram di Kerto, kerajaan yang sangat berkembang dengan pesat, maka harus ditopang dengan daerah-daerah penghasil makanan seperti beras atau lebih tepatnya area pertanian. Maka dari itu Sultan Agung yang menepi di Pandang Segegek atau yang sedang maneges di Pandang Segegek memohon karunia dari Gusti, menginginkan bahwa Kulon Progo ini sebagai kantong agraria atau sebagai tempat penghasil beras untuk menopang kehidupan di Mataram. Jadi Sultan Agung berharap bahwa Kulon Progo atau Galur Kulon Progo ini nantinya sebagai tempat lahan yang subur untuk pertanian, sehingga hasil-hasil pertanian itu bisa untuk menopang kerajaan Mataram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat membuka akses jalan dari Keraton Kerto ke Batavia melalui Pantai Trisik, Sultan Agung menginginkan bahwa Pandang Segegek ini dijadikan tempat untuk menyembunyikan kapal-kapal perang dan prajurit-prajurit perang yang akan dikirim ke Batavia. Jadi di sebelah timur Pandang Segegek sekarang ini ada pelabuhan kecil. Kalau dulunya besar, cuma sekarang lebih mengecil karena sungainya menjadi dangkal. Dan ini sebetulnya cerita awal dari Pandang Segegek. Namun pada masanya sekarang berubah menjadi tempat untuk mencari pesugihan tuyul atau setan gundul dan buto ijo. Ya sedulur, mengapa Pandang Segegek itu sekarang dijadikan tempat untuk mencari pesugihan? Karena sedulur, dulunya Pandang Segegek itu berdekatan dengan sungai.
Dan sungai itu biasanya untuk membuang sangkrah dan reget. Kalau orang Jawa dulu percaya bahwa jika membersihkan rumah yang ada penunggunya, membersihkan pohon yang ada penunggunya, maka sang penunggu itu akan dibuang ke sungai. Sehingga sungai-sungai besar yang ada di Yogyakarta seperti Progo, seperti Opak, seperti Code, seperti Kalinongo, Oyo, itu adalah tempat membuang roh-roh penasaran, roh-roh gentayangan. Nah, inilah yang membuat pantai-pantai sekarang menjadi banyak sekali penunggunya seperti Buto Ijo, Gendruwo, Kuntilanak, Tuyul. Nah, itu juga terjadi di Pandan Segege ini. Makanya kami juga tidak menyalahkan kalau Pandan Segege ini sekarang dijadikan tempat untuk mencari pesugihan atau praktek pesugihan. Lalu bagaimana cara mereka ritual? Nah, sedulur, kebanyakan orang yang datang ke sana itu bersama guru-guru spiritual mereka. Jadi mereka nanti disuruh bakar dupa, membawa kembang minyan atau dupa ya, nanti disuruh membakar dupa, tapi sayangnya tidak diberitahukan resikonya. Jadi mereka yang datang ke sana untuk mencari pesugihan itu rata-rata tidak diberitahukan resikonya oleh guru spiritualis. Nah, di sini akan saya beritahukan kepada sedulur semua bahwa tidak ada yang namanya perjanjian dengan alam gaib itu gratis. Pasti ada timbal baliknya. Kalau tidak nyawa, yang jelas energi tubuh panjenengan juga akan dikuras oleh si pembuat perjanjian. Jika panjenengan membuat perjanjian dengan tuyul, maka energi panjenengan akan dikuras oleh tuyul itu sehingga tubuh panjenengan layu dan akhirnya juga akan meninggal. Sama halnya dengan Buto Ijo juga demikian. Nah, ini yang jarang diketahui dan tidak diberitahukan oleh juru-juru spiritualis, guru yang mendampingi panjenengan-panjenengan semua yang datang ke sana untuk mencari pesugihan. Memang ada tempat khusus untuk mencari pesugihan di sana. Dan cirinya di sana ada golek atau mainan-mainan dari tanah liat. Nah, mainan dari tanah liat ini ciri bahwa setan gundul itu atau tuyul itu sangat suka dengan golek dan mainan-mainan dari tanah liat, dan itu menandakan bahwa di sana mereka ada puluhan bahkan ribuan. Dan ciri yang ada jika teman panjenengan atau tetangga panjenengan itu melakukan praktek pesugihan tuyul, maka biasanya pulang dari sana akan membawa batu, dan batu itu harus ditempatkan di tempat khusus, dibikin kayak rumah-rumahan kecil, tempat tidur kecil. Nah, itu cirinya. Tapi jangan salah bahwa di Pandan Segege ini juga ada tempat khusus untuk
bermeditasi, untuk manekung. Sehingga di tempat itu juga ada yang datang dari aliran putih. Orang biasanya melihat seperti nini-nini tua itu yang akan membantu orang yang benar-benar manekung. Jadi memohon kawelasan terhadap Gusti. Di sana disediakan tempat untuk manekung. Nah, dari dua hal ini, maka dari itu saya sarankan kepada para pengunjung, jika belum tahu bagaimana kebenaran tempat di Pandan Segege itu, maka saya sarankan untuk ke tempat juru kunci, untuk bertanya sehingga tidak salah tempat. Kalau mencari pesugihan ya di tempat ini, kalau manekung di tempat ini. Nah, itulah sedulur sekilas dari Pandan Segege. Di sini saya ingin berpesan kepada sedulur semua, seberat apapun kondisi himpitan ekonomi panjenengan, kondisi kehidupan panjenengan, jangan pendek akal, kemudian berjanji atau melakukan perjanjian dengan alam gaib. Itu yang namanya melakukan praktek pesugihan, karena tidak ada untungnya bagi panjenengan, dan bahkan nanti hanya membuat celaka panjenengan sendiri. Ada sisi lain dari Pandan Segege ini. Di Pandan Segege ini sebetulnya ada makam seorang sunan penyebar agama Islam di daerah Galur Kulon Progo. Makamnya disembunyikan, tidak dibuat seperti makam-makam yang umum, tapi makam itu tersembunyi di balik pohon, jadi di bawah pohon. Kenapa ada pohon rindang dua, kemudian di bawahnya ada makam, supaya tidak dilewati orang. Dan siapakah sesepuh atau wali yang berada di sana itu? Beliau adalah Sunan Kali Abu. Beliau dimakamkan di sana karena beliau menyebarkan agama Islam di daerah Galur Kulon Progo. Sampai sekarang makam itu masih ada di sana, cuma memang tidak ada nisan, tidak ada bentuk nyata dari makam. Nah, dari sinilah kita semua dituntut kalau ke tempat-tempat wisata harap berhati-hati. Contohnya, banyak kejadian mistis yang ada di Pandan Segege ini. Ada pasangan yang belum resmi ataupun sudah resmi melakukan hubungan intim di Pandan Segege ini menjadi kercet itu tidak bisa lepas, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Ada juga orang yang kencing sembarangan, entah di pohon, entah dimanapun, tiba-tiba kesurupan, kemudian pingsan. Harus didatangkan juru kunci. Ternyata yang dikencingin adalah tempat-tempat yang ada penunggunya. Percaya atau tidak percaya, hal itu masih kental dan terjadi di sepanjang pantai wilayah di Yogyakarta, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Maka dari itu kalau panjenengan berwisata ke tempat wisata, jadi harap berhati-hati. Jangan buang air sembarangan, jangan BAB sembarangan.
daripada tidak selamat. Berkata-kata kotor di pantai itu juga kurang betul dan tidak dibenarkan karena akan membawa celaka bagi kita sendiri, apalagi kita menantang keagungan alam, kebesaran alam. Itu sangat tidak disarankan. Jadi demikian sedulur, sekilas tentang Pandan Segegek. Kalau panjenengan penasaran, monggo silahkan datang ke area Pantai Trisik. Nanti sebelah timurnya ada yang namanya Pandan Segegek. Tapi ingat, tempat itu dikeramatkan. Jadi jangan sembarangan, lebih baik temui sang juru kunci. Jadi demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen. Karena dukungan panjenengan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih, saya dari Yogyakarta mengaturkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.